Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat menyebabkan 1 orang meninggal dunia, yaitu Andi Andriana, mahasiswa Universitas BIL Bandung atau Unibba. Kabar tewasnya Andi Andriana menimbulkan polemik di jagat raya. Namun, setelah ditelusuri, berita tersebut tidaklah mendasar. Bahkan informasi yang beredar tidak menunjukkan bukti yang kuat. Presiden mahasiswa Unibba, Fauzi Septian, membantah kabar yang tengah beredar yang menyebutkan bahwa salah seorang mahasiswa tewas dalam aksi tersebut. Fauzi menegaskan bahwa Andi masih hidup, meskipun mengalami luka parah dan dirawat di rumah sakit. Namun, korban berisiko kehilangan penglihatan akibat lemparan batu yang mengenai matanya. Sekedar informasi, aksi menolak RUU Pilkada di gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung berakhir ricuh setelah para demonstran berhasil menjebol pagar gedung, pada Kamis petang, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah menjebol pagar gerbang, massa aksi kemudian melempari gedung DPRD Jabar dengan berbagai benda mulai dari botol hingga batu. Melihat kondisi tersebut, pihak kepolisian pun mencoba untuk menertibkan massa aksi dan memberikan imbauan. Perpecahan hingga aksi demonstrasi ini terjadi berawal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang tengah merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hal itu dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan. DPR langsung menggelar rapat Badan Legislasi atau Balek pada hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Balek DPR kemudian membentuk panitia kerja RUU Pilkada. Panja kemudian membahas daftar inventaris masalah DIM, RUU Pilkada dalam waktu sekitar 1 jam. Lalu, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat masing-masing fraksi mulai pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dua isi revisi Undang-Undang Pilkada 2024 yang sangat krusial yaitu, 1. Mengenai ambang batas pencalonan kandidat. Pihak MK mengatakan bahwa ambang batas pencalonan didasarkan pada jumlah penduduk. Sedangkan DPR mempertahankan ambang batas 20% kursi atau 25% suara sah bagi partai. 2. Batas usia minimum calon kepala daerah. Putusan MK menegaskan, batas usia minimum calon gubernur, tetap 30 tahun, dan calon wali kota atau bupati, tetap 25 tahun, saat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon, bukan ketika dilantik. Di sisi lain, keputusan Balek DPR menyatakan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota atau bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. Balek DPR mengacu pada keputusan MA dalam menyusun Balek ini, bukan mengikuti MK.